Halo semua, perkenalkan nama lengkap saya Christina Fatima Daus, NPM 23103284, kelas 2023G, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Unika Santo Paulus Ruteng. Oke, baik, saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar bahasa. Yang pertama, definisi bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan manusia untuk menyampaikan maksud, pikiran, perasaan, dan gagasan dalam upaya membangun interaksi. Yang kedua, sifat bahasa. A. Bahasa sebagai lambang. Lambang dapat dikatakan sebagai simbol atau perwujudan. Keberadaan lambang pastinya mengacu pada suatu konsep bahasa harus disimbolkan atau dilambangkan. Yang ke B, bahasa sebagai sebuah sistem. Bahasa sebagai sistem terdiri atas beberapa komponen penyusun yang memiliki tujuan dan fungsi tertentu. Sebagai sebuah sistem tentunya bahasa bersifat sistematis dan sistemis. Yang ke C, bahasa adalah bunyi. Bahasa pada awalnya berwujud bunyi sebelum ditransformasikan ke dalam berbagai tidak semua bunyi yang dihasilkan manusia dapat dikatakan bahasa, hanya bunyi yang bermakna dan memiliki lambang bahasa yang dapat dikatakan sebagai bahasa. Yang ke D, bahasa itu bermakna. Oleh karena lambang merujuk pada suatu pengertian, maka dapat dikatakan bahwa bahasa memiliki makna. Sebagai contoh, lambang bahasa berwujud buku, mengacu pada konsep sejenis alat tulis terbuat dari kertas dan media untuk menulis. Konsep tersebut juga memiliki rujukan yang jenis dalam dunia nyata. Yang ke E, bahasa bersifat arbiter. Arbitrer diartikan sewenang-wenang atau di mana pada awal pembentukan bahasa, pencocokan antara lambang bahasa dengan yang dilambangkan atau rujukan makna bersifat sesuka hati atau seenaknya. Yang ke F, bahasa bersifat konvensional. Oleh karena itu, bahasa dikatakan bersifat konvensional. Konvensional adalah kesepakatan atau perjanjian. Artinya penggunaan berbagai lambang bunyi harus berdasarkan kesepakatan antara masyarakat memakai bahasa. Anggota masyarakat bahasa harus mematuhi konvensi bahasa, lambang tertentu digunakan untuk mewakili konsep yang diwakilinya. Yang ke G, bahasa bersifat produktif. Bahasa bersifat produktif memiliki makna bahwa meskipun satuan bahasa jumlahnya terbatas, tetapi satuan tersebut dapat diramu untuk menghasilkan satuan bahasa lain yang tidak terbatas sesuai dengan sistem yang berlaku dalam bahasa itu. Yang ke H, bahasa bersifat unik. Bahasa bersifat unik karena memiliki ciri khas spesifik yang tidak dimiliki bahasa lainnya. Setiap bahasa memiliki keunikan. Keunikan ini menyangkut sistem pembentukan kata, sistem pembentukan kalimat, dan sistem lainnya. Yang berikut, sifat bahasa. Bahasa bersifat dinamis. Keberadaan bahasa tentu tidak terlepas dari kehidupan manusia sebagai pemakaian bahasa. Kehidupan masyarakat yang mengalami perubahan setiap waktu menyebabkan bahasa ikut merubah dan tidak tetap, maka dari itu disebut bersifat dinamis. Yang berikut, bahasa itu universal. Bahasa bersifat universal artinya ada ciri-cirinya yang sama dimiliki oleh setiap bahasa di dunia ini. Ciri bahasa yang sama tersebut dapat diketahui dari bunyi bahasa yang terdiri atas vokal dan konsonan. Selain dari segi bunyi, setiap bahasa juga memiliki kata-kata dengan kategori nomina, verba, adjektif, dan adverbia. Yang berikut, bahasa bersifat bervariasi. Masyarakat sebagai pengguna bahasa berasal dari berbagai latar belakang, budaya, dan status sosial yang berbeda. Perbedaan inilah yang menyebabkan penggunaan bahasa menjadi bervariasi. Pemakaian bahasa oleh anak-anak, remaja, dan orang dewasa tentu berbeda. Baik, saya akan menjelaskan materi yang ketiga, fungsi bahasa. A. Fungsi emotif. Bahasa berfungsi sebagai alat mengekspresikan diri, seperti mengungkapkan perasaan sedih, gembira, marah, kecewa, kesal, bangga, cemburu, dan sebagainya. Yang ke B, fungsi konatif.
konotif, artinya bahasa digunakan untuk mempengaruhi orang lain agar bersikap dan membuat sesuatu, upaya mempengaruhi orang lain agar mengikuti apa yang disampaikan penutur merupakan kegiatan kontrol sosial. Yang ke C, fungsi politik. Artinya, bahasa berfungsi untuk menyampaikan suatu pesan atau perintah kepada orang lain. Selain berfungsi sebagai alat komunikasi, bahasa juga dimanfaatkan sebagai media untuk menyampaikan amanat, nasihat, dan pesan kepada pihak yang setuju. Yang ke D, fungsi fatik, artinya bahasa bermanfaat dalam membangun interaksi dengan orang lain. Bahasa digunakan untuk menjalin hubungan, memelihara ikatan, dan memperlihatkan perasaan solidaritas sosial. Yang ke E, fungsi referensial. Artinya, bahasa dapat digunakan oleh sekelompok orang yang membicarakan suatu hal yang ada di sekelilingnya. Dengan bahasa seseorang, belajar mengenal segala sesuatu dalam lingkungannya, baik agama, moral, kebudayaan, adat istiadat, teknologi, dan ilmu pengetahuan. Yang keempat, kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Negara Kesatuan Republik Indonesia identik dengan keberagaman dan kondisi masyarakat yang heterogen. Adanya bahasa persatuan ini diharapkan dapat membuat seluruh warga negara yang ada di wilayah Indonesia bisa mengerti dan memahami satu sama lain. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa nasional mencerminkan jati diri bangsa dan masyarakat Indonesia bila berkomunikasi dengan negara lainnya. Kepribadian bangsa Indonesia melekat pada setiap jiwa yang menggunakan bahasa Indonesia ketika berkomunikasi dengan masyarakat dari berbagai belahan dunia. Yang ke C, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Menurut Sukarta DKK, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan. Yang kedua, selain digunakan dalam acara kenegaraan, bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan Indonesia di berbagai jenjang. Yang ketiga, bahasa Indonesia digunakan sebagai alat perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Yang keempat, bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Yang kelima, ragam bahasa Indonesia. Yang pertama, pengertian ragam bahasa. Bahasa adalah alat untuk berkomunikasi. Secara spesifik, ragam bahasa diartikan sebagai variasi bahasa berdasarkan pemakaian yang berbeda-beda. Topik yang dibicarakan, hubungan pembicaraan dengan lawan bicara, dan medium pembicara, atau Beckman 1990. Yang ke B, penyebab terjadinya ragam bahasa Indonesia. Yang pertama, faktor budaya, faktor sejarah, dan faktor letak geografis. Yang ke C, jenis-jenis ragam bahasa Indonesia, ragam dialek, ragam terpelajar, ragam resmi, dan ragam tidak resmi. Yang ke B, pemerolehan bahasa. Yang pertama, pengertian pemerolehan bahasa. Naravasan et al. Bahwa pemerolehan bahasa merupakan prosedur yang digunakan anak-anak untuk menyelaraskan serangkaian hipotesis terhadap ucapan orang dewasa hingga dapat menentukan kaidah bahasa yang paling baik dan sederhana dari bahasa yang sedang dikuasai. Yang berikut teori pemerolehan bahasa. Yang pertama, behaviorisme. Yang kedua, nativisme. Yang ketiga, kognitivisme. Yang keempat, interaksionisme. Yang berikut faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa. Yang pertama, faktor biologis. Yang kedua, faktor inteligensi. Yang ketiga, faktor lingkungan sosial. Yang keempat, faktor motivasi. Yang kelima, faktor jenis kelamin. Dan yang keenam, faktor kesehatan. Yang berikut tahapan pemerolehan bahasa pertama. Yang pertama, perang linguistik. Yang kedua, perang linguistik yang pertama 00 sampai 0,5 tahun. Yang kedua, perang linguistik 2 0 sampai 0,5 sampai 1,0 tahun. Yang ketiga, ujaran satu kata holofrastik. Yang keempat, ujaran dua kata atau UDK. Yang kelima, pengembangan tata bahasa. Yang keenam, kompetensi penuh. Jenis pemerolehan bahasa, pemerolehan fonologi,
pemerolehan morfologi, pemerolehan sintaksis, yang keempat pemerolehan semantik. Yang berikut pemerolehan bahasa kedua. Istilah pemerolehan bahasa kedua atau second language acquisition sampai saat ini masih menjadi istilah yang tepat untuk penguasaan B2 adalah pembelajaran bahasa, bukan pemerolehan bahasa kedua atau Schragen dan Kerman 2004. Hipotesis pemerolehan bahasa kedua. Yang pertama, hipotesis pemerolehan bahasa kedua. Yang kedua, hipotesis urutan alamiah. Yang ketiga, hipotesis monitor. Yang keempat, hipotesis masukan. Yang kelima, hipotesis saringan efektif. Yang berikut, tahapan pemerolehan bahasa kedua. Predication, early predication, speech emergence, intermediate fluence, advanced fluence. Yang berikut, pemerolehan bahasa kedua dan pembelajaran bahasa. Pembelajaran bahasa sebenarnya hanya karena proses yang berbeda, sehingga timbul dua sisi istilah dalam penguasaan B2, yaitu pemerolehan bahasa kedua. Seperti yang disampaikan pada bagian 1 dan pembelajaran bahasa, pemerolehan bahasa B2 diarahkan pada penguasaan bahasa untuk keperluan komunikasi lisan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, pembelajaran bahasa diarahkan agar pelajar bahasa memahami struktur dan aturan bahasa, membedah dan menganalisis setiap komponen bahasa target. Yang berikut faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa kedua. Yang pertama, motivasi. Yang kedua, bakat. Yang ketiga, usia. Yang keempat, bahasa pertama atau B1. Yang kelima, gaya belajar. Yang keenam, inteligensi. Yang berikut, kompetensi gramatikal. Fonologi. Secara etimologis, fonologi berasal dari bahasa Yunani terdiri atas dua kata, yaitu pon yang berarti bunyi dan logos yang berarti ilmu. Maka secara harfiah, fonologi adalah ilmu tentang bunyi. Terdapat dua objek kajian dalam fonologi, yaitu yang pertama, bunyi-bunyi bahasa yang kehadirannya tidak membedakan makna disebut dengan fonetik. Dan yang kedua, bunyi-bunyi bahasa yang kehadirannya membedakan makna disebut dengan fonemik. Yang berikut, morfologi. Morfologi merupakan cabang linguistik yang mengkaji morfem dan proses morfologi terdiri atas yang pertama, afiksasi, yang kedua, reduplikasi, yang ketiga, perubahan intern, yang keempat, suplesi, dan yang kelima, modifikasi kosong. Yang berikut, kompetensi komunikatif. Kompetensi wacana yaitu kemampuan untuk memberikan interpretasi tentang topik, paragraf, bab atau buku dengan menggunakan keterpaduan, struktur dan keterkaitan makna, atau dengan ungkapan lain, kompetensi wacana yakni kemampuan menafsirkan rangkaian kalimat atau ungkapan dalam rangka membangun keutuhan dan makna dan keterpaduan teks sesuai dengan konteksnya. Yang kedua, pengertian dan ciri wacana merupakan kemampuan atau prosedur berpikir secara sistematis, kemampuan atau proses memberikan pertimbangan berdasarkan akal sehat. Selain itu, wacana juga diartikan pertukaran ide secara verbal. Ciri wacana satuan-satuan terbesar, tertinggi atau terlengkap, memiliki hubungan kohesi. Yang berikut, kedudukan wacana. Dalam bahasa, kedudukan wacana dalam bahasa adalah sebagai satuan kebahasaan atau satuan lingual atau linguistik unit yang berada di atas tataran kalimat. Yang berikut, kompetensi komunikatif. Pembentuk wacana terdapat dua unsur pembentuk wacana yang menjadi perhatian utama, yaitu kohesi dan koherensi. Yang kedua, penanda wacana. Penanda wacana adalah kata-kata atau frasa maupun klausa yang berfungsi sebagai penanda batasan dalam wacana, yang dapat digunakan untuk mengindikasi hubungan antara klausa penanda. Wacana dibagi menjadi dua, penghubung atau kata keterangan atau antar kalimat. Yang berikut, jenis wacana. Jenis wacana dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa hal, diantaranya berdasarkan media, berdasarkan keaktifan partisipasi, berdasarkan tujuan pembuatan, berdasarkan bentuk wacana, berdasarkan langsung
tidaknya pengungkapan wacana berdasarkan genre sastra dan berdasarkan isi wacana. Yang berikut, kompetensi sosiolinguistik. Pengertian sosiolinguistik, istilah sosiolinguistik terdiri atas dua kata yaitu sokio yang berarti masyarakat dan linguistik yang berarti bahasa. Secara harfiah, sosiolinguistik diartikan sebagai ilmu tentang bahasa masyarakat. Spesifik, sosiolinguistik merupakan kajian mengenai penggunaan bahasa di masyarakat. Yang berikut, masyarakat bahasa. Konsep masyarakat bahasa mengacu pada kelompok sosial yang menggunakan bahasa tertentu. Yang pertama, masyarakat bahasa berdasarkan sikap sosial. Yang kedua, masyarakat bahasa berdasarkan interaksi. Yang ketiga, masyarakat bahasa berdasarkan jaringan sosial. Yang keempat, masyarakat bahasa sebagai interpretasi subjek psikologis. Yang berikut, kompetensi komunikatif. Variasi bahasa. Yang pertama, hakikat variasi bahasa. Pada hakikatnya, bahasa berfungsi sebagai alat komunikasi. Yang kedua, ragam variasi bahasa. Variasi bahasa dari segi penuturnya terdiri atas ideolek, dialek, kronolog, sosiolek. Variasi pemilihan bahasa. Dalam masyarakat bilingual, terdapat sebuah keharusan yang mesti dilakukan saat melaksanakan percakapan, yaitu pemilihan bahasa. Pemilihan bahasa dalam kegiatan tertutur bertujuan untuk menyelaraskan ujaran agar sesuai dengan mitra tutur, konteks pembicaraan, dan situasi pembicaraan. Terdapat 3 variasi pemilihan bahasa yaitu ahli kode, switching, campur kode atau kode mixing, dan interferensi. Peristiwa tutur merupakan serangkaian kegiatan tertutur yang terstruktur antara penutur dan mitra yang yang ditunjukkan untuk sebuah tujuan penentu. Faktor yang mempengaruhi peristiwa tutur: partisipan, setting and scan, ends, key, edge, sequences, norm, instrumentalist, genre. Karakteristik pembelajaran bahasa. Pembelajaran bahasa Indonesia pada hakikatnya adalah membelajarkan peserta didik tentang keterampilan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sesuai tujuan dan fungsinya. Bahasa Indonesia sebagai bahasa, bahan pengajaran secara garis besar, terdiri atas 3. Yang pertama, kebahasaan. Yang kedua, keterampilan. Yang ketiga, kesastraan. Pendekatan pembelajaran bahasa. Pendekatan merupakan dasar teoritis untuk suatu jenis-jenis pendekatan dalam pembelajaran bahasa, yaitu pendekatan tujuan, pendekatan struktural, pendekatan komunikatif. Yang berikut, kompetensi strategi. Jenis keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa adalah kecakapan seseorang dalam memakai bahasa dalam kegiatan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, keterampilan menulis. Yang berikut, metode dan teknik pembelajaran bahasa. Metode pembelajaran bahasa ialah rencana pembelajaran bahasa yang mencangkup pemilihan, penentuan, dan penyusunan secara sistematis bahan yang akan diajarkan, serta kemungkinan pengadaan remedial dan bagaimana pengembangannya. Teknik pembelajaran bahasa adalah siasat yang dilakukan oleh guru dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk memperoleh hasil yang optimal. Teori belajar dan pembelajaran bahasa. Teori belajar konstruktivisme. Menurut teori belajar konstruktivisme, pengetahuan harus dibangun sendiri oleh siswa berdasarkan pengalaman yang diperoleh dalam pembelajaran. Ciri-ciri pembelajaran konstruktivisme. Yang pertama, menekankan pada proses belajar, bukan proses mengajar. Yang kedua, mendorong terjadinya kemandirian dan inisiatif. Yang ketiga, mendorong siswa melakukan penyelidikan. Yang keempat, menghargai peran pengalaman kritis dalam belajar. Yang keempat, mendorong perkembangannya rasa ingin tahu secara siswa secara alami. Teori belajar behaviorisme. Terdapat beberapa prinsip belajar menurut teori behavioristik, yaitu yang pertama, proses belajar harus mengikuti karakteristik dari kebutuhan pembelajar atau siswa. Yang kedua, hasil belajar perlu diberitahu kepada siswa. Jika salah segera diperbaiki, dan jika benar diberikan pernyataan.
Yang ketiga, dalam proses pembelajaran tidak digunakan hukuman. Oleh karena itu, lingkungan perlu diubah untuk menghindari budaya hukuman. Yang berikut, guru tidak banyak memberikan ceramah, tetapi lebih kepada instruksi singkat disertai contoh untuk dilakukan sendiri. Teori belajar humanistik. Teori belajar ini berkeyakinan bahwa tujuan belajar adalah memanusiakan manusia serta memandang manusia dari aspek filosofis dan psikologisnya. Teori belajar humanistik berpendapat bahwa pembelajaran dikatakan berhasil apabila belajar telah mampu memahami dan menghargai lingkungan dan dirinya sendiri. Maka sesungguhnya teori belajar humanistik ini adalah teori belajar yang mengutamakan proses belajar dan pengalaman belajar bukan pada hasil belajar. Teori belajar kognitif. Kognitif adalah proses dalam pikiran manusia meliputi ingatan, penyimpanan, pengolahan informasi, dan aspek kejiwaan lainnya. Teori belajar kognitif sangat identik dengan perkembangan intelektual sebab kematangan berpikir siswa sangat dipengaruhi oleh kecerdasan dan pengalaman yang dimiliki. Teori belajar sibernetik. Istilah sibernetik pertama kali diperkenalkan oleh Norbert Wiener, tetapi penggunaan sibernetik dalam pembelajarannya khusus di sekolah dasar tergolong baru dan paling baru dari semua teori yang ada saat ini. Teori belajar sibernetik memiliki kesamaan dengan teori belajar kognitif, yaitu mengedepankan pengolahan informasi untuk proses berpikir. Language as atau penggunaan bahasa. Yang pertama, komunikasi. Sebagai makhluk sosial, manusia tak bisa lepas dari komunikasi. Satu, komunikasi. Pengertian komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan, informasi, gagasan, pikiran, ide, dan perasaan kepada orang lain untuk berpartisipasi bersama antara komunikator dan komunikan. Yang ke-B, komunikasi dalam pembelajaran. 5 aspek untuk menjadi komunikasi efektif, yaitu kejelasan, ketepatan, konteks, alur budaya. Yang kedua, kesantunan berbahasa. Pengertian kesantunan berbahasa, kesantunan atau politeness, kesopan santunan atau etiket adalah tata cara, adat, atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Kesantunan merupakan aturan perilaku yang ditetapkan dan disepakati bersama oleh suatu masyarakat tertentu hingga kesantunan sekaligus menjadi persyarat yang disepakati oleh perilaku sosial. Yang ke-B, hakikat kesantunan berbahasa adalah etika kita dalam bersosialisasi di masyarakat atau di mana kita berada dengan penggunaan bahasa dan pemilihan kata yang baik serta memperhatikan di mana, kapan, dan kepada siapa kita berbicara, karena sesungguhnya bahasa adalah kebudayaan. Untuk memahami suatu bahasa, kita harus memahami kebudayaannya itu sendiri. Yang ke-C, tata cara kesantunan berbahasa. Proses komunikasi memberikan dampak bagi pelakunya apabila dilakukan dengan aturan sesuai norma. Melalui kesantunan berbahasa akan lebih terarah dan bermakna. Yang ke-D, pandangan kesantunan berbahasa. Pandangan kesantunan, pandangan yang melihat kesantunan. Yang ke-E, ciri-ciri kesantunan berbahasa. Kesantunan berbahasa memberikan efek positif bagi penuturnya dan setiap tuturan memiliki ciri-ciri tersendiri. Yang berikut, aspek komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal terjadi adanya proses komunikasi dua arah antara komunikan. Oleh sebab itu, komunikasi harus mengetahui aspek-aspek dalam komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi antara satu orang dengan orang lain atau orang-orang lain. Yang ketiga, fungsi komunikasi interpersonal. Fungsi komunikasi interpersonal adalah penumbuhan hubungan sosial setiap manusia dengan cara mengurangi ketidakpastian sesuatu, menghindari dan mengatasi konflik-konflik pribadi, dan berbagai transfer pengetahuan dan pengalaman secara timbal balik. Yang berikut, interaksi. Literasi teks fikasi, literasi teks non-fiksi, literasi sastra anak,
literasi fungsional, literasi apresiasi anak. Terima kasih. Sekian materi-materi yang saya sudah jelaskan tadi. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Dadah.